Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal rencana usaha depot air minum. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang rencana usahanya, di sini saya akan memberikan sedikit latar belakangnya terlebih dahulu ya. Di sini untuk air sendiri sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan seperti itu. Jadi tanpa air manusia tidak akan bertahan hidup lama. Jadi di sini selain berguna untuk manusia, air juga berguna untuk tanaman dan hewan. Jadi untuk air minum sendiri untuk tubuh manusia berguna untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan fisiologi tubuh setiap waktu. Konsumsi air diperlukan karena setiap saat tubuh bekerja dan berproses. Jadi memang sangat berguna sekali ya air minum tersendiri bagi tubuh manusia. Nah, di sini untuk jenis-jenis dan ukuran usahanya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memaparkan usaha depot air minum sendiri itu dalam kategori sedang ya. Maksudnya tidak besar dan tidak kecil. Jadi memang untuk depot air minum sendiri itu memang bisa dibilang jenis usaha yang sangat menjanjikan, karena memang selain terlebih banyak warga yang atau masyarakat yang belum mempunyai air bersih di rumahnya, mereka itu biasanya memang mengkonsumsi air dengan isi ulang seperti itu. Nah, di sini untuk tujuan usaha itu sendiri, yang pertama itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, karena memang di sini kan untuk isi ulang depot air itu kan memang membutuhkan tenaga kerja ya, untuk mengantar, untuk mengisi seperti itu. Jadi memang untuk si depot air sendiri ini selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu juga untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam jasa penyedia air minum yang bersih dan layak dikonsumsi seperti itu. Dan juga di sini untuk tujuannya selanjutnya itu untuk menciptakan peluang perkembangan bisnis, karena memang untuk usaha depot air minum sendiri itu memang peluangnya cukup besar ya, karena memang selain untuk bisa buka di wilayah lingkup perkampungan atau perdesaan, itu juga bisa dibuka untuk lingkupnya itu di pinggir-pinggir jalan mungkin, atau di dekat-dekat area kos seperti itu. Nah, di sini untuk strategi pemasaran sendiri di sini memang terbilang cukup sederhana ya. Sederhananya karena memang untuk pemasaran itu memang tidak perlu kita harus menyebar brosur seperti itu, karena memang saat ini kan sudah canggih ya teknologinya. Itu bisa melalui media sosial, IG, Instagram, Facebook, dan juga bisa melalui Twitter seperti itu. Atau mungkin kita bisa membuat video-video iklan ya, video-video iklan untuk menarik minat konsumen untuk membeli atau mengisi ulang di depot air kita. Dan juga di sini bisa juga melalui mulut ke mulut, dalam artian ketika kita sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, pasti mereka pun mungkin kan akan berbicara atau akan memberitahukan kepada rekannya bahwa oh, di sana ada depot air yang air rasanya enak dan juga tidak berbau, dan juga pelayanannya pun juga memang sangat bagus seperti itu. Jadi untuk pemasaran sendiri memang bisa dikategorikan tidak harus mengeluarkan biaya seperti itu. Jadi memang bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Nah, untuk analisis lokasi, nah di sini saya akan rencana membuka depot air minum ini di Jalan Gatot Subroto, Kios Maju Jaya, seberang kos Putra Putri Pelangi Muda. Jadi memang gini, kenapa saya memilih lokasi itu di seberang kos? Karena memang kan untuk anak kos sendiri kan untuk minumnya kan tidak mungkin mereka masak air. Pasti mereka itu akan mengisi ulang seperti itu. Jadi memang pada saat saya lakukan analisis lokasi, itu untuk lokasinya sendiri memang cukup strategis. Strategisnya kenapa? Karena memang pada saat saya lihat ke sana itu, saya tinjau lokasi ke sana, itu si kos-kosannya itu memang tingkat ya. Itu sekitar 40 pintu seperti itu. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa
pada saat satu kamar aja mengkonsumsi 1 galon air dalam jangka waktu 1 minggu dikalikan 40 kan sudah ketahuan hasilnya berapa seperti itu. Jadi memang kita untuk usaha itu memang harus benar-benar menganalisis lokasinya tersendiri. Selain dekat kos-kosan, untuk lokasi yang sudah saya pilih itu juga memang dia di sekitarnya banyak pedagang-pedagang. Jadi ada pedagang es, ada juga pedagang-pedagang makanan seperti itu kan. Kalau pedagang es itu kan biasanya dia mengkonsumsi atau pakai air juga gitu, pasti otomatis kan akan pesannya ke kita gitu. Nah di sini untuk modal usahanya sendiri di sini sudah saya lampirkan ya, paparkan. Di sini untuk modal awalnya di angka 26.920.000. Kenapa sangat besar? Karena memang di sini untuk alatnya tersendiri, alat paket mesin air isi ulangnya tersendiri memang itu kita pakai yang benar-benar grade A ya. Grade A itu dalam kategori benar-benar bagus. Jadi benar-benar teknologi itu benar-benar yang sudah terbarukan, karena memang untuk air minum ini kan memang kan dikonsumsi oleh tubuh ya sehari-hari. Bayangkan kalau misalkan air yang kita olah itu tidak dapat menyaring bakteri, tidak dapat menyaring kuman atau menyaring kotor-kotoran masuk ke dalam tubuh kita, dan terjadilah mungkin seperti gejala sakit perut atau mungkin bisa diare seperti itu, atau bahkan bisa menyebabkan kanker ya. Bayangkan, jangankan kita mendapatkan pelanggan, pasti kita akan mendapatkan komplain seperti itu. Belum lagi juga kita harus mengganti rugi seperti itu. Jadi memang di sini untuk usaha depot galon air ini memang biayanya memang sangat besar ya untuk modalnya sendiri. Tapi di sini sudah saya paparkan juga, bayangkan 1 galon Rp7.000 dikalikan 1 hari kita ambil 50 piece aja sudah 350.000 seperti itu. Jadi dari data tersebut per bulannya bisa disimpulkan bahwa itu biayanya kotornya itu sebesar 10.500.000 per bulan. Bayangkan, hanya sebatas air seperti itu. Nah di sini untuk selanjutnya kesimpulannya ya, dari kesimpulan usaha depot galon tersendiri di sini untuk depot air minum isi ulang ini dapat menjadi pilihan yang menjanjikan, terutama di daerah perkotaan, di daerah dengan akses air bersih yang terbatas. Namun keberhasilan usaha ini tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu seperti kualitas air, sanitasi, perizinan dan pemasaran. Nah di sini memang untuk usaha depot air minum ini sendiri ini menguntungkan jika dikelola dengan baik dan memenuhi standar kualitas serta perizinan yang berlaku. Jadi memang walaupun di sini untuk perizinannya untuk usaha depot air ini terbilang sangat simpel, tapi memang kita harus benar-benar mengurus perizinannya seperti itu. Jadi memang untuk usaha ini tidak main-main, karena memang ada perizinan, dan juga kita harus benar-benar mendaftarkan ke BPOM seperti itu, karena memang ini kan dikonsumsi, balik lagi dikonsumsi oleh tubuh kita. Jadi memang benar-benar untuk perizinannya sangat diperhatikan dan sangat dijaga oleh pemerintah seperti itu ya. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera.